Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk perkuliahan Patient Safety pada penata anestesi. Untuk perkuliahan online kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar Patient Safety. Nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan atau kuis, ya, dan nanti bisa dijelaskan tugas tersebut di kolom forum, dan untuk jawaban panjangnya bisa diupload di kantung tugas yang sudah kita sediakan. Dan nanti ketika mau upload maksimal itu hari Ahad malam sudah harus terupload, itu batas waktu terakhir. Kita mulai saja terkait dengan konsep patient safety. Apa itu patient safety? Kita harus bertanya-tanya, ya, apa itu patient safety? Kemudian mengapa, ya, harus ada patient safety dan bagaimana patient safety itu dijalankan. Nah, rumah sakit ini merupakan tempat kerja yang penuh dengan resiko, mulai dari resiko secara klinis, resiko biaya, atau resiko manajemen dan lain sebagainya. Ya, jadi banyaknya jenis obat, ya, jenis pemeriksaan dan prosedur, ya, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar, ini merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan. Nah, saat ini rumah sakit tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan saja, tetapi diharuskan juga untuk menjaga keselamatan pasien secara konsisten dan berkesinambungan. Contoh untuk kejadian insiden keselamatan pasien yang pertama terkait dengan operasi atau amputasi salah sisi, ya, atau salah orang. Misalnya terkait dengan tindakan operasi, ternyata misalkan si A, ya, namanya sama dengan nama si B, ya, misalkan namanya Agus, ya, mau operasi, datang pasien lagi namanya juga Agus, ya. Nah, bisa jadi yang Agus yang pertama dioperasi bagian appendix, ya. Kemudian yang Agus yang kedua itu bagian tulang pluris misalnya. Nah, ternyata salah operasi, ya, karena namanya sama. Makanya harus betul-betul dilihat, ya, tidak hanya nama tetapi alamatnya, ya, atau di situ indikasinya dan penyakitnya dan lain sebagainya, harus di cross checkkan. Ini contoh kejadian yang paling sering. Kemudian salah pemberian jenis obat, ya. Jadi misalkan obatnya harusnya untuk obat apa namanya demam misalkan, ternyata diberikan obat yang lain. Misalkan diberikan obat anti hipertensi. Nah, ini juga bisa membahayakan pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah salah dosis. Ya, misalkan harusnya dosisnya 500 diberikan dosis yang lebih tinggi. Kemudian selain itu juga mungkin salah tindakan, ya, ya, baik dilakukan oleh dokter maupun oleh perawat. Nah, kemudian pada saat operasi, misalnya ketika operasi ada alat yang ketinggalan di dalam tubuh pasien. Nah, ini juga beberapa kali terjadi dan pasien jatuh di rumah sakit. Nah, terutama untuk pasien-pasien yang tua. Ini contoh kejadian yang paling sering terjadi. Selanjutnya, mengapa patient safety ini penting? Yang pertama terkait dengan isu kesehatan global yang serius. Yang kedua terkait dengan patient centeredness. Ya, jadi pasien ini sebagai pusat, ya, dan tidak boleh, ya, ada pasien, ya, yang menderita cedera dan sebisa mungkin kita dapat mencegahnya. Yang selanjutnya terkait dengan medical error. Nah, ini ketika ada medical error maka akan meningkatkan biaya atas kesehatan pasien. Yang kelima adalah tuntutan kasus malpraktik ini semakin meningkat. Nah, sehingga pasien safety harus betul-betul dijalankan dengan baik supaya kasus-kasus malpraktik bisa
berkurang. Dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan, ya, ketika sebuah rumah sakit yang jarang terjadi malpraktik, ya patient safety betul-betul diutamakan, ya, maka di situ masyarakat akan semakin percaya dan mereka akan datang ke rumah sakit tersebut. Tetapi ketika banyak malpraktek, ya patient safety-nya buruk, maka masyarakat, ya, tidak percaya, ya, dan lebih memilih rumah sakit yang lain. Selanjutnya mencegah konflik, ya, atau blaming atau menyalahkan antara dokter, petugas kesehatan dan pasien. Ini pentingnya patient safety. Kita lanjutkan terkait dengan kerangka, ya, regulasi untuk patient safety, ya, ini untuk dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Nomor 2009 tentang rumah sakit, kemudian Undang-Undang tahun 2009 yang Nomor 36 tentang kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan, ya, nomor 1691, ya, garis miring Menkes, ya, garis miring per garis miring 8 garis miring 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2012 tentang Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Nah, keselamatan pasien rumah sakit, ya, atau KPRS, ini sebuah sistem, ya, di mana sebuah rumah sakit membuat asuhan pasien yang lebih aman. Nah, sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Nah, keselamatan pasien, ya, di sini sistem tersebut ini meliputi seperti asesmen, ya, atau penaksiran resiko, identifikasi dan pengelolaan yang berhubungan dengan faktor resiko pasien, kemudian pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko. Tujuan patient safety, ya, yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, ini tujuan dari patient safety. Kemudian meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit, dan terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan. Nah, 7 standar keselamatan pasien rumah sakit, ya. Yang pertama terkait dengan hak pasien, yang kedua mendidik pasien dan keluarga, yang ketiga keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan. 4. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, yang kelima, peran dari pemimpin dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan yang terakhir, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Jadi tidak hanya komunikasi satu arah saja, tetapi antar staf, ya, itu juga harus baik. Prinsip, nah, bagaimana prinsip keselamatan pasien? Ya, untuk prinsip keselamatan pasien, yang pertama terkait dengan safe culture atau budaya keselamatan, yaitu di dalamnya aktif melaporkan insiden untuk belajar dari pengalaman. Kemudian iklim atau suasana kerja yang bebas dari menyalahkan, ini yang betul-betul harus ditumbuhkan, ya, karena seringkali iklim kerja, ya, ini seringkali menyalahkan satu orang dengan orang lain. Ini sangat sering sekali, ya, karena setiap orang merasa paling benar, tetapi tidak
mau introspeksi diri. Kemudian individu yang melaporkan insiden ya tidak dihukum. Nah, kemudian komunikasi yang mudah dipahami, ya diulang dan konsisten dan selalu memberikan isu keselamatan pasien. Nah, ini terkait dengan budaya keselamatan. Selanjutnya self care terkait dengan perawatan yang aman. Ya, jadi perawatan kepada pasien yang aman terkait dengan belajar dari kejadian yang tidak diharapkan dan kejadian yang pasien nyaris cedera untuk menyusun tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi. Yang selanjutnya menerapkan perawatan yang disesuaikan dengan standar, ya, dengan SOP, ya, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Yang ketiga, staff atau staff yang aman. Jadi tidak hanya terkait dengan pasien yang aman, tetapi staff ya itu juga selalu berpegang pada prinsip every patient's right, ya everyone's responsibility. Jadi setiap hak pasien adalah tanggung jawab setiap orang. Kemudian berperan aktif dalam mencegah timbulnya kejadian yang tidak diharapkan. Ya, kalau misalkan stafnya aman, ya kemudian pasiennya juga aman. Kemudian untuk self support system, sistem pendukung yang aman. Jadi ada informasi yang diberikan secara benar. Jadi apabila ada informasi, ya maka informasi tersebut harus benar. Ya, jadi harus divalidasi, ya harus ditelusuri, ya apakah informasi tersebut benar atau tidak. Ya, kemudian baru diberikan kepada pasien. Dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Ya, jadi yang orang-orang yang tidak kompeten, ya maka ini akan menjadi sumber masalah. Maka harus orangnya kompeten, ya harus betul-betul dia mampu. Kemudian sistem pelayanan yang cepat, tepat dan responsif. Ya, tapi tidak hanya cepat saja ya, tapi juga harus tepat. Ya, cepat, responsif tapi tidak tepat ini juga akan menjadi masalah yang besar. Untuk yang kelima terkait dengan safe place atau tempat yang aman. Jadi harus tersedia alat atau sistem pelindung terhadap resiko yang mungkin terjadi, ya seperti terjadinya bencana. Kemudian terlibat aktif dalam melaporkan kondisi alat, bangunan, dan lingkungan yang potensial yang tidak aman dengan format pelaporan yang berlaku di rumah sakit. Kemudian untuk yang terakhir terkait dengan safe patients atau pasien yang aman. Lah, pasien dan keluarga ini harusnya dilibatkan di dalam perawatan. Dan informasi pada pasien dan keluarga apa yang terjadi dengan sikap-sikap yang empatik. Nah, dan libatkan dan anjurkan pasien serta keluarga untuk menyampaikan keluhan dan saran. Nah, untuk kuisnya. Sekarang untuk kuis silahkan ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebutkan dua contoh tindakan pasien safety dan silahkan jelaskan. Jadi untuk dua contohnya bisa ditulis di forum. Kemudian untuk untuk jawaban panjangnya terkait dengan penjelasannya itu bisa diupload di kantung tugas atau kantung kuis. Kemudian untuk yang kedua adalah jelaskan safe patients, ya tadi ada 6 ya, ya terkait dengan ada safe place, ya di sini yang harus dijelaskan adalah terkait dengan safe patients di dalam prinsip patient safety. Nah, jawaban singkat disampaikan di forum dan jawaban panjangnya diupload di kantung tugas. Lanjut. Nah, untuk solusi keselamatan, ya pasien di rumah sakit yang pertama, ya memperhatikan, ya terkait dengan nama obatnya, ya rupanya, kemudian ucapan yang mirip, ya lah ini penting supaya tidak terjadi salah memberikan obat. Kemudian memastikan identifikasi pasien. Jadi obat ini untuk pasien ya A misalkan. Itu betul atau salah ya. Ataupun misalkan tindakan operasi dan kita harus mengidentifikasi ini pasien betul nggak mau dioperasi, misalkan operasi kluris atau operasi apendisitis ya harus diidentifikasi betul. Kemudian komunikasi secara benar ya saat serah terima atau pengoperan
pasien. Yang keempat, memastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Kemudian, mengendalikan cairan elektrolit pekat. Yang keenam, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Dan yang ketujuh, hindari salah kateter dan salah sambung selang. Untuk yang kedelapan, gunakan alat injeksi sekali pakai untuk menghindari resiko infeksi. Kemudian tingkatkan kebersihan tangan atau hand hygiene ya untuk mencegah infeksi nosokomia. Nah, untuk sasaran keselamatan pasien ya terkait dengan ketepatan identifikasi, meningkatkan komunikasi yang efektif, ya, kemudian meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai, terkait juga dengan kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien, ya, dan pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Nah, dan yang terakhir adalah yang berhubungan dengan resiko jatuh pada pasien. Untuk meningkatkan komunikasi efektif, nah ini yang harus diperhatikan, memberikan informasi atau instruksi secara lengkap. Ya, kalau perlu ada SOP ya yang dituliskan ya sehingga ini merupakan komunikasi yang efektif apabila misalkan penjelasannya panjang lebar gitu ya. Dan jelas ya, tidak hanya lengkap tapi juga jelas tanpa memakai singkatan yang tidak baku atau tidak standar. Kemudian melakukan readback atau membaca kembali terhadap informasi dan instruksi yang diterima. Jadi kalau misalkan informasi tersebut atau instruksi tersebut tidak dituliskan ya mungkin kita lupa ya, maka dituliskan kembali ya sehingga ya apa yang sudah kita dapatkan ya kita bisa refresh kembali secara lisan maupun melalui laporan ya hasil pemeriksaan yang penting. Kemudian standarisasi ya singkatan, akronim, simbol yang berlaku di rumah sakit. Yang keempat, memperlakukan standar komunikasi pada saat operan. Yang kelima, meningkatkan ketepatan saat membuat laporan. Jadi apa yang dilakukan itu yang dilaporkan. Jangan apa yang tidak dilakukan itu yang dilaporkan. Nah, ini terjadi kebohongan yang bisa menyebabkan keburukan ya yang lebih besar atau merembet ke hal-hal yang lain. Nah, ini untuk sistemnya ya, jadi keselamatan pasien ini menjadi center ya karena pasien sebagai pusat. Nah, terkait dengan keselamatan pasien ya terkait juga dengan pelaporan insiden, kemudian meminimalkan risiko ya, kemudian implementasi solusi dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu saja untuk perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum. Ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, ya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk membaca referensi atau sumber-sumber yang lain, ya supaya kita lebih terbuka dan lebih paham. Ya, tidak hanya dari satu sumber saja supaya kita bisa lebih terbuka dan bisa memahami dengan betul. Saya kira itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.